Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya semua sudah cantik-cantik, tampan-tampan semua di sini. Amin. Ada sukacita di tempat ini, di rumah ini. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Sama-sama kita berdiri, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dulu. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas berkat rahmat Tuhan, atas kasih karunia Tuhan atas setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali hadir Tuhan di hadapan Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, jemaat yang hadir Tuhan, para pelayan Tuhan, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang dari gereja ini Tuhan, dari tempat ini, dari rumah ini Tuhan, kami mendapat satu kekuatan yang baru, satu pengharapan yang baru, sukacita yang baru Tuhan Yesus, kemenangan yang baru Tuhan yang Kau berikan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami mau bersorak berglori untuk saat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap berglori, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama sorakan amin. Haleluya. Sama besarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Amin.
sukacita. Amin. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini Tuhan kami menyembah Tuhan. Diberikan namamu saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan dan Yesus. Berjalan Tuhan di tempat ini seluas-luasnya Tuhan. Menjawab setiap kami Tuhan Yesus. Murah setiap kami Tuhan Yesus. Hadirat
berdiri dalam hadirat Allah. Kita akan pujian, katakan dimuliakan, ditinggikan. Mari kita menyembah Dia, Allah yang hidup, yang selalu menyertai kita. Tinggikan Dia, haleluya, haleluya. Katakan dimuliakan, ditinggikan. Dia akan menyertai Dia. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang memampukan kami.
Engkau yang memberikan kekuatan dalam segala masalah pergumulan kami, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, yang memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari ini. Oleh Roh Kudus-Mu, kami diizinkan untuk hadir di tempat ini. Ingin mendengarkan suara-Mu. Memang kami lemah, Tuhan. Daging kami lemah. Kami sering tidak taat akan segala perintah-Mu. Tetapi pagi hari ini Engkau telah mengutus hamba-Mu ini berada di mimbar ini untuk memberitakan kebenaran-Mu, Tuhan. Roh Kudus, buka hati kami semua. Biar pikiran kami, hati kami hanya tertuju pada Engkau. Kami adalah bejana-bejana yang perlu Tuhan Engkau bentuk, ya Bapa. Harta kekayaan tidak ada gunanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup kami. Hanya Engkau, Tuhan, yang dapat memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Biarlah ruang yang kosong, Tuhan, hati kami, Tuhan, yang penuh dengan dosa, Tuhan, Kau isi pagi hari ini dengan firman, sehingga kami boleh kuat, kami boleh mengerti, dan bukan mengerti saja, Bapa, tetapi kami menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Urapan Allah turun atas kami semua. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan. Shalom. Kita lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Benton yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Memang kita selalu berada di luar, amin. Buktinya kita ada di tempat ini, kita ada di luar rumah, kita ini mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kok Bu Gembala ngeliatin saya terus? Saya jadi saya bukan gede rasa, Bapak Ibu sekalian. GR itu apa Bapak Ibu sekalian? Grogi, Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Gembala saya nih, soalnya beliaulah yang mendidik saya waktu saya sekolah Alkitab. Ya, jadi saya di sini juga akan berkenalan nih Pak Gembala. Saya tak boleh lagi panggil Pak Dosen. Jadi Pak Gembala sudah naik tingkat ya. Haleluya. Kita beri kemuliaan dulu kepada Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan ya. Pagi ini saya akan memberitakan firman Tuhan masih mengenai kisah-kisah Natal ya. Kisah Natal. Kita kan sudah lalui Natal bulan lalu ya. Nah, ini ada kata-kata yang menarik buat saya. Yuk kita baca. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Ya, sama-sama yuk kita baca supaya saudara itu tidak memperhatikan saya. Saya jadi BR ya, Bapak sekalian. 3, 2, 1 ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saya ulang Bapak Ibu sekalian, ternyata damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, Natal yang kita sudah lewati, kita sudah rayakan meriah dengan bunga-bunga, musiknya enak, kita bersuka cita, damai sejahtera terasa pada waktu itu. Tetapi ternyata tidak cocok dengan firman ayat ini. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ternyata damai sejahtera itu bisa kita dapatkan dari Tuhan
jika kita hidup apa? Berkenan. Jadi yang lalu-lalu itu ya Bapak Ibu sekalian ya, itu pesta kita tuh pada Natal, musik, makanan ya, seharusnya itu yang sudah tersementara ya. Hanya yang sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itulah yang mendapatkan damai sejahtera yang kekal. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengkaji ya. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema khotbah pada hari ini adalah judul kami maksud orang yang hidup berkenan kepada Allah. Jadi ada syarat-syarat orang yang hidup berkenan kepada Allah. Satu, syarat yang pertama, melakukan kehendak Allah. Apa saudara? Melakukan kehendak Allah. Kita manusia kadang-kadang sering, termasuk saya juga, melakukan kehendak Allah 100%. Karena ada alasan, nggak ada waktu lah, kerjanya banyak lah, inilah ya. Tapi pagi hari ini kita akan mendengarkan ya firman Tuhan yang Tuhan perintahkan, Tuhan yang akan sampaikan kepada saudara melalui saya ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Saudara dengar aja ya, dengar aja ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakmu. Jadi Daud sini diangkat oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul karena Daud ini berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah salah satu pribadi paling luar biasa yang menarik perhatian di Alkitab. Segala kebaikannya, segala kesalahannya itu gamblang dan dilukiskan di Alkitab dan jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Daud ini sebetulnya adalah seorang pahlawan. Dia pribadi yang brilian. Dia pahlawan yang gagah, berani dan gagah perkasa, orang yang berani dan gagah perkasa. Dan dia juga apa mempunyai bakat, memainkan musik, kecapi, dan dia juga punya yang dekat. Jadi si Daud ini sering kita dengar dia bisa menyanyikan lagu-lagu pujian yang indah ya, yang membuat jiwa kita tuh tenang berhadapan Tuhan. Nah, selain itu, Daud adalah seorang politisi yang cerdik. Dia juga pribadinya ya Bapak Ibu sekalian ya, dia digambarkan oleh baik. Luar biasa ya, bahaya juga kalau orang gagah perkasa ya. Kita lihat nanti apa akhirnya dari si Daud ini ya. Dia gagah perkasa, elok rupanya, banyak wanita yang mendapatkannya. Tapi di sepanjang kehidupan Bapak Ibu sekalian, tetapi Daud ini seorang yang pemurah dan baik. Dia itu adalah sebetulnya waktu itu Daud adalah rakyat biasa di bawah pimpinan kerajaan Israel. Siapa Bapak Ibu sekalian? Yaitu si Saul. Ya. Pada awalnya si Saul sih baik ya, karena dia seorang raja. Dia ingin berperang melawan Filistin. Dia melihat, memperhatikan bahwa prajuritnya itu tidak mampu. Jadi dia tanya, meminta tolong kepada Samuel. Coba itu ambil orang-orang itu. Ya. Padahal si saudaranya kakaknya si Daud sudah ada di kerajaan Saul. Tapi dia nggak percaya. Jadi dia suruh Samuel ini mencari orang-orang. Ternyata ada anak saya ini satu orang namanya Daud. Jadi dipanggil oleh raja. Nah, kemudian dia ketemu dan dia bicara. Ternyata si Saul ini merendahkan dia. Ya, anak muda, mana dia bisa mampu lawan Filistin katanya gitu. Anak masih kecil. Udah. Ternyata Tuhan mengurapi Daud dan akhirnya berperang ya. Daud melawan Goliat.
Jadi Daud ini dipenuhi oleh Roh Kudus ya, yang diurapi ya oleh si Samuel. Ternyata dia berhasil. Dia berhasil. Nah, setelah berhasil, maka terjadilah pesta. Ya, banyak wanita-wanita nyanyi, ya, nyanyi bersorak-sorai. Ya, apa yang dikatakannya? Wow, hebat Saul, bisa mengalahkan musuh, beribu-ribu. Daud ya, tetapi si Saul merasa sedih, sakit hati. Karena apa? Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tetapi Saul beribu-ribu, tetapi Daud memberlaksa-laksa. Aduh, berlaksa beri kemuliaan kepada Tuhan dulu. Haleluya. Sabar nih. Belum dengar ceritanya, benar nggak? Jadi Daud ya, jadi cewek ini yang menarik semua kan, bisa mengalahkan Goliat terus si Daud. Hebat. Hebat ini. Saul mengalahkan ribu-ribu orang, tapi si Daud berlaksa-laksa. Salah berhenti hatinya. Kemudian saat itulah si Saul mulai merencanakan hal-hal yang buruk. Ya, dia ingin membunuh si Daud. Ya. Tetapi Daud ini tetap berhubungan dengan Tuhan. Ya. Dia itu kenapa dia berkenan di hadapan Tuhan? Selalu dia sebelum mengambil tindakan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, yang saya baca di sini adalah dia bertanya kepada Tuhan, apakah diizinkan saya untuk pergi mengalahkan orang Filistin dan menyelamatkan Kehila? Begitu ada jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan mengizinkannya, maka dengan sukacita, dengan keyakinan, maka Daud beserta prajuritnya memperoleh kemenangan. Ya, jadi dia bisa mengalahkan Goliat. Yang kedua, yang saya pelajari nih, takut saya Pak Gembala ya, grogi juga. Dosen memuji bagaimana. Aduh. Yang kedua, Daud juga bertanya dulu kepada Tuhan. Ya, jadi walaupun istrinya dua ditahan bersama anak laki-lakinya dan perempuan, Daud selalu bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan orang Amalek yang telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag yang terbakar sampai habis itu? Setelah Daud mendapat jawaban dari Tuhan, maka Daud bertindak. Kata Tuhan, silakan kamu itu pergi ke sana. Dan Daud menyusul dan membebaskan mereka. Yang ketiga, Daud juga bertanya kepada Tuhan, apakah dia harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Lalu Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Hebron. Lalu Daud pergi bersama kedua istrinya ke Hebron bersama-sama orang-orang yang mengiringnya. Lalu orang-orang Yehuda itu datang mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Nah, mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena dikatakan dia melakukan tindakan. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai masalah dan tidak punya masalah juga, kita harus bangun pagi-pagi. Kita berdoa ya, atau malam, Tuhan saya mau beristirahat tidur Tuhan. Kiranya malaikat Tuhan menjagai dan bangunkan esok pagi tidak kekurangan apapun. Yang saya sering lakukan, Tuhan biarlah malaikat Tuhan, boleh dong kita begitu ya kan? Kita kan kok lemah. Tuhan jagai rumah hamba Tuhan bersama keluarga besar hamba, dijauhkan dari santet-santet ya, ilmu-ilmu gaib. Karena kenapa? Saya dulu juga pernah disantet. Saya pernah disantet. Tapi sejak itu saya merasakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam saya lebih besar dari roh ini. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Itulah karena kebaikan Tuhan, saya selalu ingat atas kebaikan Tuhan. Ya, waktu itu saya boleh kesaksian dong. Ada ya yang belum pernah dengar ya. Waktu itu saudara, saya main dukun. Tapi setelah saya bertobat, dukunnya bilang itu, Kusno, yuk tanggung ya. Itu tanggung kenapa? Iya, tanggung. Pokoknya kamu akan terjadi sesuatu dalam kamu atau keluargamu. Karena saya tahu waktu itu apa? Waktu saya pelepasan, ya, didoakan pendeta. Itu di telinga saya bilang, bro, Roh Kudus lembut. Yang di sini apa? Bro, tentang tuh kemaluan. Nah, pendeta, lu kan punya yang membela diri, gak sampai 5 menit, dia pasti mati. Terus kemudian akhirnya saya jatuh, ya, manifestasi. Dan sejak itu saya baca-baca Alkitab. Oh,
ternyata roh yang ada di tubuh saya lebih besar dari roh dunia. Sejak itu saya itu berbangga hati, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya itu dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh perdukunan. Nah, sejak itulah saya mulai bangkit, senang atas kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak sampai di situ, saya terus belajar oleh karena kasih karunia ya, oleh bimbingan Pak Edi ini sebagai dosen saya, dosen penguji saya. Ya, saya boleh lulus ya. Terima kasih ya Pak. Stres. Kalau lagi ujian ya, Bapak Ibu sekalian, 2 hari lagi ujian, ada lagi program baru, ya kan? Program baru pasti. Oh, gimana? Saya belajar sampai jam 2 pagi, mau jemput Pak Gembala ini jam 5. Saya mau tidur tanggung, saya WA Pak Gembala nggak dijawab, kan lagi ngorok, benar nggak ya? Wah, saya nggak tahu itu. Akhirnya saya baca, udah, saya mandi jam 4, saya berangkat. Saya berangkat jemput Pak Gembala bersama istri, kita berangkat ke Semarang. Nggak tidur saya ngobrol terus sampai Semarang. Di Semarang saya pikir mau istirahat, nggak juga. Dosen yang di sana ngajarin kita, tidur jam 12 malam juga. Aduh, itu pengorbanan. Terima kasih ya Pak Gembala ya. Jadi ya puji Tuhan lah, saya bisa dipakai yang mungkin buat saya kurang menarik kali ya, tapi saya belajar terus. Namanya belajar ya, Pak Gembala ya. Semua anak-anak juga dari bayi langsung besar ya kan, bisa masak kayak ibu ini kan. Jadi untuk mendapatkan damai sejahtera yang kekal, maka kita wajib untuk melakukan apa? Yaitu Keluaran 15 ayat 26. Coba ditampilkan Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26. Jadi saya baca ya, firman Tuhan Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi ayat ini Tuhan berjanji, kalau orang itu sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ya, maka semua malapetaka pada waktu itu di Mesir akan dihindarkan. Jadi dihindarkan dari malapetaka berarti hidup kita dalam damai sejahtera. Amin. Haleluya. Jadi saya hari ini mengajak saudara sekalian, belajarlah hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu menuruti perintah Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat melakukan perintah Tuhan? Yaitu dengan cara apa, saudara? Membaca Alkitab, ya, mendengarkan khotbah, ya, terus berdoa. Tidak cukup untuk dipercaya, tidak juga cukup untuk mengerti firman Tuhan, tetapi harus dilaksanakan, alias menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita beri dong kemuliaan kepada Tuhan. Apa saya suruh itu supaya jangan menangkap saya GR. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, pada pagi hari itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan. Nah, bagi suami-suami ya, diperintahkan Tuhan kasihilah istri, Kasih. ya, happy. Ya, kepada istri-istri juga tunduk kepada suami. Ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu halo, halo ya. Bapak-bapak halo. Bapak-bapak, saya kasih tahu ya. Saudara mempersunting ibu-ibu sekarang istrinya itu bukan buat dulu jadi pembantu rumah tangga. Amin. Ibu-ibu amin ya. Itu ya, bukan untuk ngepel, ya kan? Nyapu-nyapu, sibuk sekali, ya. Begitu, amin ya ibu-ibu ya. Kayaknya kecewa juga ibu-ibu.
Tapi ibu-ibu, namanya firman Tuhan dikatakan di sini, tunduklah pada suami. Jadi kalau suami bilang, Mama, tolong ngepel, ya ngepel lah. Ya, papanya bilang, Mama sediakan makanan, sediakan makanan. Mama cuci baju, ya cucilah baju. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak. Ini icebreaker kata Pak Malang. Ya. Jadi gitu, ya kan begitu maksud saya salinglah membantu ya suami istri. Nanti lo kenal sebentar lagi ya. Ya oke. Syarat yang kedua, syarat yang kedua jam berapa? Oh ya, belum ya? Masih lama. Ini ada banyak nih. Nanti kelebihan jadi bosan ya, ini aja lah ya. Nanti ditangkap Pak. Hah? Aduh, ini banyak Pak. Saya ada berapa tuh? Ada 8 poin. Saya ambil aja ya. Nanti nggak pulang-pulang. Ini kan untuk apa namanya KKR ini ya. Nanti kata Pak Gem bilang saya, Pak Kusno tolong ya nanti ada KKR Pak Sutri katanya. Tolong dibawakan jadi saudara dulu ya. Pokoknya. Haleluya. Baik. Yang kedua di sana Yovita poinnya kelima. Karena waktulah yang berjalan terus. Jadi syarat orang hidup yang berkenan kepada Allah yang kedua, kudus dalam rumah tangga. Apa saudara? Kudus. Haleluya. Jadi apa yang dimaksud di rumah tangga ini, tulisan ini adalah bukan keluarga, tapi suami istri. Nah namanya kudus, yaitu suci, ya, dipisahkan. Berarti kita harus dipisahkan dari dosa-dosa. Jadi suami istri itu harus dipisahkan dari dosa-dosa. Berarti harus hidup suci. Nah bagaimana saudara? Ya, saudara yang dikasih Tuhan ya. Di sini saya ganti handphone dulu karena tidak bisa situ. Capek deh ya. Haleluya, haleluya. Di sini sabar saudara ya. Ini bagus ini. Sampai jam 12 ya. Oke ya. Jadi kita masuk ke poin 5 karena waktu juga ini. Saya semalam sudah baca, ternyata untuk 3 poin ini membutuhkan 45 menit. Nanti saudara dia bilang firmannya panjang banget gitu ya. Bosen. Nah, Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan ya. Hampir semua pasangan suami istri melihat ekspresinya dan sikap yang antusias, penuh hormat dan rasa haru dan bahagia dikala mereka memasuki rumah tangga melalui sebuah upacara pernikahan yang resmi. Ya, jadi para hadirin sekalian, dia harapkan bangkit berdiri menghormati. Berdua calon mempelai akan masuk ke ruangan. Silakan berdiri Bapak Ibu sekalian. Teng 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 teng. Kok teng 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 nggak cocok ya? Masa lagu teng 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 teng. Eca coba bantu. Lagunya masa teng 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 kacan kali ya. Nah ini coba nih. Kenapa saya mengangkat ujian ini wedding ya Ave Maria supaya kita ada kan suami istri. Ayo loh, pindah. Suami istri apa? Ya harus duduk. Suami istri harus duduk. Jadi saya ini namanya hidup dalam Bapak Ibu sekalian, ya saya sudah berumah tangga 34 tahun. Ya. Sampai saat ini segalak-galaknya saya, ya saya galak loh, high temperamen. Tapi selalu sampai saat ini saya memperhatikan istri saya. Jujur, 3 hari yang lalu istri saya sakit demam. Ya, saya sediakan produk, saya beri segala-galaknya saya, tapi saya mengasihi istri saya. Saya ingat waktu kita berdua ya Mia.
saya nggak bisa nyanyi jadi pakai teng-teng. Nanti saudara bilang, masa lagunya teng-teng emang teng-teng kaca namanya. Ya bajunya ya. Bapak Ibu sekalian nih yang suami istri aja coba tantangan. Tantangan lah. Berani deh. Pada tahu. Ayo kasih tahu dulu. Nah, suami istri aja ya. Yang bukan suami istri jangan. Kamu langsung ya. Waktu itu hati berdebar-debar. Kayak di Sangrila. Rasakan pada saat ini saudara, pada waktu itu saudara adalah calon mempelai. Kita nyanyi kan? Khusus suami istri ya, supaya kita mengenang masa kita. Jadi adik-adik, boleh katakan adik-adik ya, karena saya sudah lupa buat Eca sabar menanti. Jadi soal keluarga bukan kita memiliki anak saja ya kan, suami istri. Tidak punya anak tidak masalah. Tidak ada suatu ketentuan bahwa tidak punya anak berarti Tuhan tidak sayang, bukan saudara. Ya, pada saat kita setelah berumah tangga, ya, apakah kita masih mengasihi istri kita, masih mengasihi suami kita? Ya. Dikatakan mana janjimu, jangan gombal ya. Masa ada pepatah jangan kita pakai ini, habis manis seperti buah, ya kan? Jangan boleh begitu. Masing-masing secara fasih saat kita mengikat janji mampu melontarkan ucapan-ucapan yang menyenangkan terhadap satu sama lain dengan tujuan saling membahagiakan hati setiap pasangan. Semua janji manis bahkan sumpah pun terucap di antara keduanya guna menguatkan komitmen untuk bersama hingga usia suntuk. Sikap dan cara tersebut diperlihatkan untuk saling kita meyakinkan kesungguhan cinta kita masing-masing terhadap satu nama Allah. Pada kenyataannya masa kini banyak juga ya yang masih hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, hidup berbaik kepada istri, mengasihi istri. Nah, ini membuktikan bahwa kita selalu melalui hal tersebut dibuktikan melalui keharmonisan dan kebahagiaan kehidupan perkawinan mereka yang berlangsung hingga pada akhir usia. Namun tidak sedikit juga pasangan suami istri yang segera melupakan dan menghapus janji serta sumpah yang mereka lontarkan pada hari bahagia itu. Apalagi konflik ya Bapak Ibu. Ini setelah berumah tangga konflik yang kita lalui. Tetapi bagaimana kita harus melalui, yaitu Tuhan yang Amin. Kalau kita hidup
melekat kepada Tuhan. Percaya, konflik apapun Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang positif. Dalam hal ini suami istri harus saling menghormati. Kadang-kadang suami atau istri itu berkata kasar, ngegas ya Bapak Ibu sekalian. Bro, sabar bro, jangan suka ngegas. Ya, istri tenang, jangan suka ngomong, benar nggak? Ya, nanti saya kalau ada kesempatan saya akan khotbah loh. Istri yang diam itu ngomong suami. Kita istri yang tenang ya, nggak banyak bisa menenangkan suami loh. Nyindir ya, nyindir. Bukan istri namanya itu. Benar nih, ya kita nggak boleh keluar konteks, benar nggak? Bukan motivasi yang mengajarkan, bukan itu berdasarkan Alkitab. Istri yang tenang akan mengubah suami. Ya, perhatikan tanggal. Pak Ivan ya? Wah, luar biasa. Haleluya. Oh, kelihatannya Bunduli tenang ya. Bukan Pak Ivan ya. Sabar, sabar. Haleluya ya. Apa sabar? Ya apa ada ya apa ya? Abah ada. Ya. Apa kabar, Pak? Ya, kelihatan Abah. Jangan di belakang, di depan lah, Pak. Ya. Jadi, saudara, selama saya berumah tangga 34 tahun, saya selalu memperhatikan istri saya. Saya tidak pernah bertengkar. Betul, tanya istri saya tidak pernah. Padahal sifat saya kayak temperamen. Waktu 11 tahun yang lalu, kalau saudara ke rumah saya, ya, kan tanya aja Pak Kusno, satpamnya bilang apa? Oh, Pak Kusno yang galak dan pelit ya? Begitu, saudara. Seharusnya baik ya, betul kan? Waktu itu sebelum saya benar-benar sekolah Alkitab gitu. Saya kan punya di depan rumah tuh ada pohon bougainville, bagus, ada merah, ada orange, dulu ada putih ya. Saya berangkat kerja pagi, istri ke pasar, tiba-tiba saya pulang malam, pohonnya sudah gundulin sama itu. Sama siapa? Saya tanya istri saya, Mah, itu siapa yang gundulin? Gak tahu tuh, ada orang kebun kan. Saya panggil RT, saya pulang jam 6:30, saya telepon, Pak RT, ya kenapa Pak Kusna? Udahlah jangan banyak macam, sini dulu ke rumah saya. Emang ada apa? Udah datang dulu, lihat dulu. Omong saya kan begitu. Datang dulu sini. Bu RT nggak dipanggil? Bu RT jangan. Main Pak itu. Lain RT-nya ini. Udah RT 3. Ini sama Pak Irfan besok-besok mau RT 3. Hah? RT 3. Sini dong. Tapi gerimis nggak apa-apa. Naik motor aja sini cek sebentar ya. Dia datang rumah cek. Saya udah tunggu dulu. RT, lu ngajarin warga supaya bersih-bersih. Kenapa pohon saya itu dipotong? Saya Pak. Bukan Pak. Dengar begitu suara saya. Istri saya sama anak saya Kelly ya di rumah. Waktu itu di dalam rumah. Waktu itu saya masih sekolah STH. Jadi gitu. Kamu yang bener aja. Ini nggak beres. Orang suruh rapi-rapi. Nih lu lihat nih. Siapa yang suruh? Nggak tahu Pak. Kok nggak tahu? Kamu kan RT. Gitu. Akhirnya besok saya tunggu nih orangnya. Dia lupa besok nih. Saya pulang udah. Sebelum itu tahu. Dari istri saya. Mama, bilangin si Kelly ini anak saya. Mama, bilangin apa? Gak usah banyak. Kasih tahu. STH apa STH? STH masih begitu. Ngapain STH? Begitu malu juga ya. Iya bener juga ya. Gitu, nah gitu. Jadi ya namanya manusia yang membela diri. Ya. Jadi lambat laun ya sudah berkurang ini galak ini masih nggak? Masih. Ya Tuhan alhamdulillah saya nggak bertobat-tobat tapi masa nggak kurang-kurang ini. Diskon. Jangan percaya istri saya. Jangan percaya. Kalau kita
saya suka bunyi, jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Itu laki-laki Bapak Ibu sekalian. Ya, udahlah kita kembali ke firman Tuhan nih. Tuhan merancang dan membentuk pasangan suami istri pertama di dunia adalah Adam dan Hawa, segambar dengan dia supaya mereka memiliki kemuliaan, moral, dan intelek yang lebih unggul dari makhluk ciptaan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, setiap rumah tangga yang telah dibentuk oleh Tuhan harus kita menyadari bahwa keluarga merupakan potret Allah di bumi. Sebab itu rumah tangga harus dipelihara, ya, tidak boleh dikhianati atau dihancurkan, sebab institusi tersebut didirikan oleh Allah untuk menjadi rumah Tuhan. Jadi untuk menjadi rumah Tuhan yang memiliki tujuan mulia, maka suami istri harus memahami dan mengerti tujuan Tuhan terhadap setiap rumah tangga yang dibentuknya, ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita suami istri dan yang belum berkeluarga dan siapapun yang masih single, ya, kita harus menjaga kekudusan. Ya. Kekudusan itu bukan tidak melakukan hubungan seks saja, melakukan hubungan seks itu pada akhirnya. Jadi ada awalnya, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Saya baca aja ya. Boleh nggak Yofi tadi munculkan? Kelihatannya laptopnya lemot ya. Oh iya, nanti ya. Saya beli ya. Belum selesai korbannya. Tapi patungan ya. Adalah patungan ya. Bener loh, ini nih kalau saya tulis ini ada apa pasal misi loh. Misi. Baik, kita baca dulu ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Yang 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan di situ adalah menjaga kekudusan dalam rumah tangga. Inilah kehendak Allah, yaitu supaya kudus dalam rumah tangga. Ya, jadi seperti kata orang, kalau suami, ya, kata orang nih, kalau suami di rumah milik istrinya, tapi sudah di luar rumah milik sekretarisnya. Ada begitu. Banyak di sinetron. Oh, si istri saya senang nonton sinetron. Dia tahu apa cara pria itu. Jadi jujur nih, saya juga tertekan sama istri saya. Jadi sedikit goyang, gitu loh. Tapi itu ada baiknya. Mungkin saya kan orangnya parlente ya. Kata istri saya loh, karena saya biasa-biasa aja ya kan, gitu. Kita sama-sama tahu lah. Ya kan, pakai minyak wangi, sweet gitu loh, jadi wangi. Padahal dia nggak tahu. Sejak saya muda memang saya begitu kan, ya pakai minyak wangi, gitu. Tapi nggak banyak wanita seperti dahulu. Didambakan oleh banyak wanita, cuma satu. Puji Tuhan satu ya. Kalau banyak ya. Luar biasa lah. Hidupku tertekan. Tertekan. Bahasa halus itu berarti kalau saya ngomong itu saya bisa lupa hati. Berani bukan begitu ya Mia. Ini hanya Ntar di rumah ya. dengar ya saudara-saudara. Begitu juga istri. Kalau di rumah milih suaminya. Tapi begitu suaminya keluar rumah,
milik suami orang lain. Karena suami orang lain datang ke rumah saudara. Nah ini banyak terjadi, bukan bohong, benar nggak? Itu kata orang, tapi kata istri saya memang begitu. Jadi untuk menghindari itu istri saya tuh sangat ketat. Ya. Kalau ada, makanya di grup tuh jujur, jangan marah ini ya. Jadi kalau ada wanita yang melakukan, saya jangan ucapin. Bohong. Bohong. Jadi yang malam itu kan, istri saya bilang begini, Pak, kamu ucapin dulu, saya dulu yang ucapin baru papi. Oh iyalah nih. Ya, dia suka japri. Aku Eca ya. Kata Eca loh. Iya. Jadi itu juga ya Bapak Ibu sekalian, ya dikatakan di Ibrani pasal 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sunggal dan pejina akan dihakikan. Betapa pentingnya anak-anak Tuhan itu hidup dalam kekudusan rumah tangga. Karena itulah yang diperkenankan Tuhan, bagaimana rumah tangga kita dipenuhi dengan damai sejahtera itu dengan menjaga kekudusan. Jadi kita harus tekankan di sini ya, bahwa ya kita dimanapun kita berada, kita harus bisa menempatkan diri kita. Kita ini sebagai hamba Tuhan. Ya. Istri saya juga begitu, dia selalu memperhatikan saya. Kalau sesama pengerja itu, kamu nggak boleh foto sebelah wanita lain. Jadi kalau ada wanita ini, ya kan, misalnya Eca, boleh Eca ya, gitu ya. Jadi model. Foto model. Jadi istri saya panggil, atau istri saya nyamperin sini, sini. Oh iya, jadi sebelah istri saya gitu, sebelah saya itu istri saya. You by my side. Nggak bener ya? Baby blue lah. Itu kalau orang itu udah patah hati baru baby blue. Jadi gitu, jadi kita harus jaga. Kalau bapak-bapak nih suami-suami nih, mau nggak misalnya itu saudara foto ya, istri saudara foto sama laki-laki pengerja kayak apa? Sebelahan berdua gitu, pasti bapak-bapak ya kan, pencemburu karena Tuhan cemburu ada, ya. Jadi kita harus saling menjaga. Tuhan ya. Gimana? Gitu loh. Nah, banyak juga dalam rumah tangga itu suami istri banyak jatuh juga suami-suami karena di urusan bisnis. Jadi kalau kemana-mana bawa sekretarisnya tuh, bawa karyawannya pergi berdua, ya kan, beli barang ini, beli barang itu, lama-lama, ya perhatian. Dia benar. Iya, katanya pengalaman sih. Ya boleh dibilang iya, boleh. Mau jujur atau mau bohong saya ngomongnya. Nah, gitu loh. Hanya istriku yang tahu. Pokoknya jangan percaya mulutnya lagi, berani sumpah tapi takut mati. Apalagi ya ibu-ibu ya. Laki-laki begitu punya sifat saya ini itu ya. Haleluya. Saya juga diajarkan ya, bukan apa-apa kita sebagai anak Tuhan, ya kan, bukan figur artis loh, ya kan. Kita harus jaga diri dimanapun kita berada, ya. Kita harus berani juga, misalnya jangan antar jemput berdua saja. Memang kelihatannya biasa, tapi kalau istri saya melihat saya begitu, maka Eca berdua, orang dunia ketiga, Israel kalah sama itu. Bisa-bisa tidur di gudang saya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mengapa pelayan Tuhan bisa melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Satu, ada beberapa faktor. Karena hidupnya lebih dikuasai daging daripada roh. Walaupun
kita pernah dengar dan sering terdengar dan banyak terdengar, banyak hamba-hamba Tuhan bahkan pendeta-pendeta yang terkenal juga jatuh dalam dosa. Ya, kita tidak kebal dengan dosa, pasti. Nah, itulah karena daginglah yang lebih dominan daripada roh. Jadi walaupun dibaca kita pada saat itu, tapi setelah keluar itu goodbye my love. Bisa saya bahasanya. Tidak menghargai dan mengerti perasaan seorang istri. Jadi ada beberapa faktor nih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ingin dilihat banyak orang bahwa saya banyak fans. Itu tuh. Banyak fansnya saudara. Wih. Inilah enggak. Apa dia? Padahal saya kan bukan aktor ya kan. Tapi kali ada yang mau kali ini ya kalau gitu ya. Itu tuh Yuli mau. Banyak. Berarti firman saya yang saya sampaikan itu nggak berkenan di hadapan saya. Tidak masuk di hati saudara ya kan? Mari saudara, kita menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meliputi hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jaga hidup kekudusan. Kekudusan bukan saja berbicara selingkuh atau berzina, tapi bicara tata cara kita bergaul, penguasaan diri dan bisa menempatkan diri, yaitu menerima Roh Kudus dan melakukan sebagai pelaku firman Tuhan. Dan kita harus menyadari identitas kita adalah sebagai anak Allah. Nah, menerapkan kasih Kristus sebagai dasar hubungan suami istri, yaitu membangun rumah tangga yang bertumbuh dan yang berdampak. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari. Kiranya kita menyadari bahwa untuk mendapatkan damai sejahtera yang kekal dari Allah, kita harus hidup berkenan di hadapan Allah, yaitu melakukan kehendak Tuhan dan hidup kudus dalam rumah tangga. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Untuk angkat pujian Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman yang telah hamba sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Kiranya Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka dapat menerima dan menyimpan dalam hati mereka serta merenungkan firman-Mu ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Berkati Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, amin. Berkenan Tuhan, terima kasih. Angelis Pusno, dan tiba saatnya kita akan berikan kabar syukur kita, persembahan kita pada siang hari ini. Kita berdoa, Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh dikuatkan lagi Tuhan, mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Dan sebagai kita berucap syukur kami Tuhan Yesus, kami beri persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Kau berkati setiap tangan-tangan memberikan persembahan untuk gereja Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Thank you,
Shalom Bapak Ibu. Halo. Kita kayak habis nonton Ria Jenaka gitu. Bukan ke gereja. Kayak ke Ria Jenaka gitu ya. Jadi makanya kalau rumah tangga itu ya curhatnya sama suami aja. Nah, curhatnya sama suami. Kalau sama suami itu gak bakalan bocor. Karena didendam juga enggak. Iya gitu ya. Pengalaman ya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman minggu ini. Terima kasih kepada hambanya. Kasih Sering-seringlah datang ke sini ya. Terima kasih diberkati usahanya, rumah tangganya, istri tambah sayang suami, suami tambah sayang istri ya. Semakin nempel. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya yang luar biasa. Kita diberkati Tuhan. Kami juga menyambut kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Yogi yang Yogi yang sudah datang. Terus Pak, kita menunggu Bapak di setiap minggu di tempat ini. Juga Saudari Butet. Iya. Ya, terima kasih. Mana tuh? Ya. Di bawah ya. Bawah. Kita bersyukur, berterima kasih. Jadilah keluarga Benton supaya kita terus bersama-sama beribadah. Bukan beribadah kayak Ria Jenaka gitu ya. Ada sukacita, pulang dari sini senyum-senyum terus, tawa-tawa sendiri. Baik, ada kota tua. Nah ini jangan lupa kota tua hari Jumat itu jam 7:30 malam kita ada sharing. Kayak kemarin tuh sampai jam 9:30 udah sampai nggak mau selesai karena banyak yang mau curhatin. Wah, jadi mari kita sama-sama gabung di kota tua. Nah, minggu depan kita akan dilayani khususnya dari Shanghai langsung. Karena minggu depan kita acara Imlek. Nah, kita minggu depan akan dilayani dari Shanghai langsung Andrean Chong. Haleluya, haleluya. Tipurisino ya. From Hong Kong ya. Nah, ini yang belum bayar silakan. Mana itu Pastor Desi? Ditagih. Ya. Mana itu? Pastor Desi ya. Selanjutnya, nah, ini yang menabur nih. Jangan mentang-mentang sekarang telur naik, minyak naik, persembahan turun. Naburlah yang banyak, menuainya juga banyak, ya. Ada pengumuman tambahan. Minggu depan kita ada acara Imlek. Nah, ini yang menarik nih. Kita disponsori oleh Pak Ivan. Siapa yang pakai baju Shanghai terbaik mendapatkan Rp150.000. Mulai dari kepala, mulai dari baju, sepatu itu dapat 150.000. Yang kedua dapat 100.000. Yang ketiga dapat 50.000. Ya. Yang keempat? Yang keempat nanti dari Pak Komandan. Yang terbaik sampai 3 dapat. Kami juga berterima kasih untuk hari ini yang sudah membawa makanan. Hari ini kita potluck sama-sama. Terima kasih untuk yang sudah membawa AG, BHG, BJ, SA, LD. Silakan dimakan sendiri aja ya. Itu makanan yang sudah tersedia pada hari ini ya. Nah itu terserah ada LD, ada LD, ada BHG, bihun goreng, LD, lode, ya, itu ada AG, ayam goreng, itu ya silakan diterjemahkan sendiri aja, ya. Jadi itu saja. Jangan lupa juga beli sabun. Kalau sabunnya habis langsung pesan sama Desi. Bisa menghilangkan semua roh jahat juga. Baik, terima kasih Ibu Yohana. Kita akan mendengarkan, kita akan tutup ibadah dan doa syafaat. Amin. Tuhan, diberkati Tuhan hari ini. Amin. Saatnya kita doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Engkau Allah Bapa yang baik. Terima
terima kasih untuk ibadah hari ini yang memberkati jemaatmu di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Kusno yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, anak, istri, dan semua pelayanan dan pekerjaannya. Terima kasih pakai hamba-Mu lebih hari lebih hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk WL, singer, juga tim musik. Berkati mereka, kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih pelayanan mereka di mana-mana Engkau berkati. Terima kasih. Kami membawa jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka yang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, sakit, penyakit. Engkau sembuhkan. Kami percaya Engkau melawat mereka, memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Kami ingat Tuhan Pak Ivan dan Ibu Yuli yang menyediakan tempat bagi kami beribadah. Berkati mereka berlimpah-limpah. Sampai Bistro, Tuhan, Perjuang, dan Good Friend berkati Tuhan. Mereka juga rencana membuka 2 tempat Tuhan. Di Puri Tuhan, juga di tempat lain berkati Tuhan. Rencana ini kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau membuka jalan keluar, Engkau membuka berkat-berkat-Mu atas rencana ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saatnya kami membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan keadaan bangsa kami Tuhan, negara kami di berbagai tempat ada masalah, musibah, banjir, longsor, dan kebakaran Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan orang-orang Tuhan yang sudah membantu para bencana, korban bencana ini ya Tuhan. Berkati mereka, dan kami berdoa untuk pemerintah daerah setempat supaya memberikan pertolongan, memberikan bantuan sehingga para korban bencana ini Tuhan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Juga negara kami Tuhan, Presiden Prabowo, juga wakilnya dan staf kabinet Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Juga lembaga eksekutif semuanya, yudikatif dan legislatif kami serahkan. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, kejujuran. Kami rindu bangsa kami ini menjadi Tuhan bangsa yang bersih, jujur, tidak korupsi. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Juga anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, berkati mereka supaya hidup mereka menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingat Tuhan ekonomi Indonesia. Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya ekonomi ini menjadi lebih baik dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih juga kondisi politik di Indonesia supaya kondusif ya Tuhan. Berkati TNI Polri supaya menjadi tangan kanan-Mu untuk mengamankan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingat Tuhan suku-suku di sekitar gereja kami. Ada Tuhan, mereka ada suku Jawa, ada suku Sunda. Tuhan, mereka juga ada suku Betawi. Juga Tuhan, suku Tanggrang di Banten. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau melawat mereka. Roh-roh zaman ini yang membutakan mata rohani mereka, sembuhkan Tuhan, supaya mereka dapat mengenal Allah yang benar, supaya mereka diselamatkan. Pakai gereja-Mu di Tangerang ini Tuhan, di Banten ini, supaya berani bersaksi, menyatakan kebenaran-Mu, sehingga banyak orang-orang yang bertobat dan diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa yang tidak sempurna ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menjawab doa kami lebih dari apa yang kami doakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, saya persilakan. Dan jemaat yang dikasih dan berkati Tuhan, mari buka hati angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Firman-Nya berkata, bersandarlah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itu sebabnya berjalanlah senantiasa di dalam rencana Tuhan yang indah, di dalam segala janji yang Ia telah nyatakan bagi setiap kita. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan lakukanlah apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi hidup saudara dan saya. Itu sebabnya renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam,
dan maka perjalananmu akan berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah semua keluarga besarmu. Apapun yang sedang kau rancang, kau persiapkan hari ini, maka Tuhan akan menolong dan membuatmu berhasil di dalam segala rencana dan kehendak Dia yang tepat. Terima berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menuntun, menyertai dan menghibur kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap yang percaya dan telah diberkati dengan iman, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dulu. Ya, kita tetap berdiri, nggak apa-apa, saudara duduk nggak apa-apa. Yuk, kita berdoa. Bapa, betapa kami bersuka-cita Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau telah memberkati rohani kami Tuhan lewat firman-Mu. Kini Kau setelah sediakan makanan di belakang sana Tuhan. Kiranya Tuhan, siapapun yang telah menyediakannya, Kau berkati Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terpenting, sucikan dan kuduskan makanan ini menjadi berkat buat kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambutnya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
biasa khotbahnya mantap. Bagus. Mantap. Iya mantap.